Yahudi yang kita lihat hari ini dalam wujud Israel mereka, tapi kalau sudah lawannya Islam, maka mereka bersatu padu. Umat Islam akan tetap ada. Sampai kapan? Umat Islam akan terus berperang, membela diri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita berjumpa dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mengkaji dan mempelajari perjalanan hidup Sang utusan Allah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dalam sejarah itu ada banyak hikmah dan pelajaran. Kita sampai ke pembahasan tentang Perang Ahzab, Perang Parit, yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah, di bulan Syawal. Salah satu peperangan yang menakutkan, yang bahkan Allah Azza wa Jalla menggambarkan kondisi para sahabat dengan gambaran yang tidak mungkin ada yang lebih detail dari gambaran Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa balaghatil qulubul hanajir, di mana jantung itu naik ke atas menuju ke tenggorokan. Ya, hampir sebulan mereka harus bertahan di dalam kepungan kaum musyrikin Quraisy dan pasukan-pasukan Arab lainnya, serta Yahudi. Pertolongan Allah tidak langsung turun. Tapi ternyata butuh waktu 24 hari. Subhanallah jemaah. "24 hari ini cukup panjang ya. Ketika seorang harus menunggu. Tapi kemudian Allah berikan kemenangan. Dan kekalahan kaum Quraisy bukan kekalahan sementara. Tapi kekalahan untuk selamanya. Dan peristiwa ini, afwan tadi Anda sampaikan, bukan di bulan Syawal, tapi di bulan Dzulqa'dah. Semoga Allah Azza wa Jalla tahu. Kita tahu ya, Syawal, Dzulqa'dah, kedatangan mereka di bulan Syawal, kemudian kekalahan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Pada pertemuan terakhir kita ingat dengan ucapan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, al-an naghzuhum, oleh saat ini kita yang akan memerangi mereka, wala yaghzunana, mereka nggak akan lagi balik menyerang kita. Nahnu nasiru ilm, kita yang akan datang menuju kepada mereka. Karena di semua peperangan itu Quraisy yang datang. Tapi setelah Khandaq, umat Islam yang akan menjumpai. Apa hikmah di balik peperangan ini? Banyak. Itulah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Tafadhol dibaca. Nah. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik.
Pelajaran dakwah yang dapat diambil dari peperangan ini: 1. Perginya para pemimpin Yahudi dari Khaybar ke Mekah untuk menemui kaum musyrikin dan masyarakat Arab sekitarnya agar bergabung bersama untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun ideologi dan agama mereka berbeda, tetapi memiliki kesamaan untuk memerangi dan memusuhi Islam. Kekafiran adalah satu agama. Semuanya adalah musuh Islam yang bersatu padu untuk memeranginya. Barakallahu fiik. Yahudi yang kita lihat hari ini dalam wujud Israel mereka memerangi umat Islam. Dan siapa di balik Israel? Amerika, negara-negara lainnya yang notabene-nya mereka bukan Yahudi. Kebanyakan mereka Nasrani atau tidak beragama. Tapi kalau sudah lawannya Islam, maka mereka bersatu padu. Salah satu penulis dan peneliti di Amerika, lupa namanya ya, ketika mereka menyebutkan atau membahas dan mengkaji tentang siapa musuh selanjutnya setelah Uni Soviet ya runtuh, kira-kira siapa musuh yang harus mereka hadapi? Peneliti ini menyebut Islam. Nah, dan itu sejak zaman dahulu sebenarnya. Maka bagaimana kaum Yahudi dari Khaybar, yang dulunya mereka penduduk Medina ya, yang mereka diusir kemudian mereka ke Khaybar, mereka datang ke Mekah, mereka datang menjumpai pimpinan-pimpinan qabilah untuk memprovokasi agar menyerang umat Islam dan menghabisi umat Islam. Tapi satu hal yang perlu kita yakini bersama dan kita berbangga dengan keyakinan kita, umat Islam akan tetap ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Berulang kali usaha dilakukan untuk membumi hanguskan umat Islam. Sejak orang-orang Quraisy, kemudian kaum Salibis, kemudian datang pasukan yang di bawah pimpinan Hulaku dan kelompoknya mereka, Tatar. Mereka ingin menghabisi dan mereka berusaha datang mereka ke negeri Islam. Tapi sampai hari ini Islam ada. Datang perang dunia kedua. Bagaimana orang-orang kafir menguasai negeri-negeri Islam, menjajah. Dapat ketahuilah, Islam tetap ada. Sampai kapan? Sampai kiamat. Umat Islam akan terus berperang, membela diri, menebarkan kedamaian, menjaga keamanan, berbagi kesejahteraan kepada setiap makhluk yang hidup di muka bumi. Tapi ada fase di mana umat Islam jadi lemah, umat Islam kalah, ya. Tapi ingat, buat umat Islam kekalahan itu hanya sementara. Setelah itu, kita tahu apa yang akan terjadi. Barakallahu fiik. Baik.